Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk mendownload, instalasi, sampai menjadi APK pada project Ionic. Nah, jadi sebelum kita mendownload project Ionic, ada beberapa bahan atau yang perlu kita download ya. Sebelum kita mendownload si project Ionic. Nah, yang pertama kita akan mendownload dulu Android Studio ya. Nanti kita akan belajar sampai menjadi file APK caranya. Dan kedua, di sini kita akan download Git. Ketiga sini .js dan minimal itu di versi 16, guys. Kenapa di versi 16 minimalnya? Karena di versi-versi sebelumnya itu kalau kita running di Project Ionic suka error. Entah kenapa gitu. Pada saat saya pakai di versi 16 ke atas itu lancar aja. Jadi saya minimal di versi 16 lah ya untuk install Node.js ini. Nah, yang selanjutnya kita butuh perintah untuk mendownload si proyek Ionic. Nah, ntar kita akan menjalankan perintah di command prompt. Selanjutnya kita coba dulu pertama install Android Studio. Nah, untuk Android Studio ini teman-teman bisa download versi yang terbaru, kalau nggak salah versi Android Studio versi berkat, itu yang versi terbaru ya. Selanjutnya kan saya udah download, jadi saya skip untuk downloadnya, jadi kita langsung aja ke cara instalasinya ya. Pertama kita buka nih ya file yang sudah di download tadi. Untuk penginstalan Android Studio ini sebenarnya untuk install di bagian sininya ini masih tidak terlalu memakan waktu lah ya. Masih ya sebentar gitu. Cuman ntar kalau sudah di dalamnya ini di Android Studio ada beberapa komponen gitu yang harus diinstal. Itu cukup memakan waktu yang cukup lama sih ya. Nah, jadi sebenarnya saya sudah install Android Studio, cuman saya ngasih caranya aja di beberapa stepnya saja ya. Jadi nggak sampai full diinstal, tapi teman-teman bisa ikutin sampai next 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 aja ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman mau ada virtual device ya, jadi ngejalanin proyek Ionic-nya itu di virtual device di emulator tanpa teman-teman ribet harus pakai USB colok ke HP teman-teman. Cuman minusnya Android Virtual Device ini sangat berat teman-teman bagi spek PC atau laptop yang kurang mumpuni. Jadi kalau misalnya spek PC teman-teman itu mumpuni lah ya, bisa dicek saja karena fiturnya ini sangat berguna ya. Bisa next. Nah, jadi tinggal next next aja gitu. Berhubung saya sudah install, jadi kita akan next ke cara selanjutnya ya. Langkah selanjutnya kita install Node.js. Nah, ini kita install yang oh iya, kalau misalnya teman-teman nggak tahu webnya install Node.js, teman-teman bisa klik aja Node.js atau teman-teman bisa versi yang terbaru. Boleh. Nah, di sini bisa teman-teman download Node.js LTS. Nah, kalau udah di-download, teman-teman bisa ulang aja ya. Nih kalau misalnya teman-teman tadi lupa caranya. Nah, next. Ini dicentang. Next, 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 dan install. Cukup mudah gitu. Ntar di gitnya juga gampang, tinggal next, next, next aja gitu. Nah, finish. Nah, kita coba download git. Next, 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 next. Nah, berhubung saya ini udah download Git, jadi saya close. Cuman teman-teman bagi yang belum install Git,
saya rekomendasiin untuk menginstal Git terlebih dahulu. Jadi caranya tinggal next aja gitu kayak Node.js tadi penginstalannya. Nah, selanjutnya kita mulai project Ionic. Nah, kita Ionic Framework. Kita buka dokumentasinya. Oh, ini udah ada nih. Nah, kita copy saja. Buka start, cari command prompt, dan kita paste, enter. Nah, di sini lagi proses download si framework Ionic-nya. Nah, kalau tandanya sudah berhasil ini kurang lebih output di command prompt-nya ini seperti ini ya. Cuman teman-teman kalau misalnya mau memastikan Ionic ini terinstall atau belum, teman-teman bisa memasukkan kata perintah Ionic strip p. Nah, ini sudah terinstall ya versi 7.2.1. Nah, selanjutnya apa nih? Nah, kita membuat project Ionic ya. Kita buat project Ionic. Nah, kita buka file explorer. Nah, teman-teman, ini langkah ini teman-teman mau naruh project Ionic-nya itu mau di mana? Bebas itu, nggak ada larangan mau dimanapun gitu. Cuman kalau saya sebagai contoh, saya di dokumen Ionic. Nah, ini saya buat foldernya. Nah, cuman teman-teman harus ingat gitu nanti naruhnya di mana gitu. Nah, kita klik address ya. Di sini kita klik cmd. Nah, di sini di command prompt ini langsung memberikan perintah untuk menjalankan cmd atau membaca perintah dari folder si Ionic. Jadi nggak perlu ribet lagi, harus cd dulu gitu. Kita buat mulai kali ya. Kita close dulu aja. Nah, untuk membuat project Ionic baru itu, teman-teman bisa memasukkan kata perintah Ionic. Nah, kita nol saja. Nah, di sini ada beberapa jenis framework ya. Ada Angular, React, atau Vue. Cuman di sini saya menggunakan Angular saja. Nah, di sini untuk project name-nya ini adalah nama folder dari project kalian gitu. Misal saya masukkan tes. Nah, ntar munculnya ini di sini nih, tes. Ntar dibuat ada folder baru lagi ya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, ada template. Nah, teman-teman mau template itu seperti apa? Mau tabs, set menu, atau kosongan? Kalau kosongan, blank. Cuman saya di sini coba tabs kali ya. Nah, di sini ada apa namanya? Dua versi ya, ada standalone dan eng modul. Coba kita coba pakai eng modul saja. Nah, di sini proses membuat project Ionic ini cukup memakan waktu lama, jadi kita tunggu aja ya. Nah, kalau sudah berhasil dibuat project Ionic, kurang lebih outputnya ini seperti inilah ya. Nah, sebenarnya untuk cepat lambatnya itu tergantung koneksi internet teman-teman. Kalau misalnya koneksi internetnya cepat ya ngebuat projectnya juga cepat. Nah, di sini ada create free Ionic account, itu bebas teman-teman ya. Kalau saya sih pilih no saja. Nah, di sini ini kan sudah berhasil buat ya teman-teman. Tadi dengan nama tes ya kalau nggak salah. Dan benar ya di sini tes dengan nama project tadi. Nah, tuh ini codingan si Ionic. Nah, terus kita mau buka project Ionic-nya. Kita code scd test. Kita masuk. Nah, kita sebelum cd test ini masih ada di folder Ionic, belum masuk ke tes. Cuman kita mau ganti cd test.
kita masuk. Nah, ini sudah masuk nih. Kita code. Nah, kita membuka text editor. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam project Ionic. Nah, ini struktur file ini seperti ini ya. Cuman kita sekarang gimana caranya untuk merunning si project Ionic ini, teman-teman. Jadi kita buka terminal, new. Nah, di sini kita teman-teman bisa pilih command prompt, jangan di PowerShell. Nah, teman-teman bisa masukkan perintah Ionic serve. Nah, ntar otomatis dia bakal ngebuka browser sendiri ya, otomatis. Jadi kita tunggu saja. Nah, berhasil ya untuk menjalankan si project Ionic ini. Cuman ini masih kayak berbentuk web gini ya. Oh, ini berbentuk web. Cuman gimana sih tampilannya kayak pengen jadi kayak mobile gitu. Ntar kalau pas dibuild tampilannya pengen jadi mobile nih, gimana nih? Nah, kita inspect atau teman-teman bisa klik kanan ya, klik kanan, inspect. Ini device-nya bisa disesuaikan ya, device apa. Nah, sekarang kita belajar bagaimana kita si project Ionic ini bisa jadi file APK, teman-teman. Ntar si file APK ini bisa diinstal di HP kalian atau di perangkat Android, teman-teman. Caranya kita buka komen prompt baru. Nah, di sini ada perintah untuk Ionic cap add Android. Kita copy paste saja. Android Ionic cap add Android. Nah, tujuannya ntar membuat si folder Android baru. Ntar fungsinya untuk menjalankan si capacitor ya, untuk dijadikan file APK. Kurang lebih seperti itu sih cara kerjanya. Baik, kita sekarang lanjut ke bagian Ionic Cap Build Android. Nah, kita mulai untuk nge-build si APK-nya ya. Buka komen prompt baru. Tadi kan Ionic add Android ya, buat si folder Android ini. Nah, sekarang kita pakai langkah selanjutnya Ionic App with Android. Kalau sudah, kita enter saja. Nah, otomatis biasanya kalau di tahap ini itu ntar bakal ngebuka si Android Studio. Itu secara otomatis tuh ntar kebuka. Ntar kita tunggu aja. Nah, otomatis kebuka Android Studio. Nah, ini kita loading dulu. Nah, ini tergantung spesifikasi komputer kalian ya untuk loadingnya gitu. Kalau udah selesai, kalau udah siap apa sih, udah selesai dan siap running, itu ciri-cirinya tuh seperti ini, kita struktur filenya. Nah, sekarang kita coba build APK-nya ya. Nah, untuk build menjadi APK-nya tinggal klik palu yang ini, assemble app run configuration. Tinggal diklik aja. Ntar di folder Android, terus di app, di build. Nah, ntar buat folder baru nih, kayak output ya, terus ini ya. Tapi ntar untuk file APK-nya biasanya muncul di output ya. Ntar kita sampai selesai dulu ya, kita tunggu aja. Nah, kalau sudah, coba cek nih di output APK. Nah, ini udah keluar nih ya, output APK. Cuma kalau misalnya mau jelas, kita buka nih file directory project Ionic-nya, tes. Nah, ini tadi di Android ya, terus di app, di build, output, dan APK debug. Nah, ini ya udah ada.
Coba teman-teman bisa tes install di perangkat Android teman-teman masing-masing ya untuk pengetesan. Cuman di sini saya pengetesannya melalui virtual device saja di Android Studio. Kita tes ya. Nah, ini sama ya untuk tampilannya sama yang tadi di browser. Nah, ini sama ya. Oh. Jadi kurang lebih sih seperti itu untuk tahap-tahap dan caranya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya ya, silahkan tinggalkan komentar untuk bertanya-tanya. Ntar saya akan jawab dan untuk perintah-perintah di comment prompt ntar saya bakal taruh di deskripsi juga. Jadi teman-teman tinggal copy paste aja gitu. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.